Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Parlina dengan NIM 122220961 dari kelas 123A21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu distribusi frekuensi dan jenis grafik pada mata kuliah statistika. Yang pertama itu ada pendahuluan, selanjutnya latar belakang. Secara etimologik, statistik berasal dari kata status dari bahasa Latin, stat bahasa Inggris, atau staat dari bahasa Belanda, yang berarti negara. Statistik merupakan kumpulan bahan keterangan data baik yang berupa data kualitatif maupun kuantitatif yang mempunyai arti penting bagi kegunaan bagi negara. Dalam perkembangannya, statistik dibatasi pada data yang terwujud angka. Berikut beberapa pengertian statistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Sujana MAMSC, pengertian statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Yang kedua, menurut Anderson dan Bancroft, arti statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dengan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan interpretasi data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada matematik probabilitas atau peluang. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Haji Agus Irianto, pengertian statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Selanjutnya, menurut Anto Dajan, pengertian statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun maupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Selanjutnya yang kelima, menurut Croxton dan Cowden, arti statistik adalah sebuah metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Berikut beberapa rumusan masalahnya. Yang pertama, itu pengertian distribusi, frekuensi, dan jenis grafik. Yang kedua, menganalisis studi kasus, distribusi, frekuensi, dan jenis grafik. Begitupun ada tujuannya. Yang pertama, untuk memenuhi penilaian UAS pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Fembria Rose Handayani, Eskom MSI. Yang kedua, untuk memahami pengertian distribusi frekuensi dan jenis grafik. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menghitung distribusi frekuensi dan jenis grafik dari studi kasus. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah alat penting dalam analisis data yang membantu memahami karakteristik data saat ini karena membantu dalam menentukan nilai-nilai yang sering muncul atau mode, rentang nilai atau rank, dan ukuran pemusatan data seperti median dan rata-rata atau mean. Berikut ada beberapa macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Tabel ini yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk persentase dijumlahkan selangkah demi selangkah. Begitupun ada dua macam tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu kurang dari dan lebih dari. Selanjutnya ada tahap penyusunan tabel frekuensi. Yang pertama, menyusun urutan data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, tentukan nilai maksimum
dan minimum dari data mentah. Kemudian hitung rentang atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus. Range sama dengan X max dikurangi X min. Artinya nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Selanjutnya yang ketiga, menentukan banyaknya kelas interval. Menentukan banyaknya K dengan rumus Turges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K di sini adalah banyaknya kelas dan N banyaknya sampel yang diobservasi. Nah, baru ke langkah selanjutnya yaitu menentukan kelas interval, menentukan panjang, lebar ukuran dari tiap-tiap kelas menggunakan rumus. CI atau kelas interval sama dengan R dibagi K. Selanjutnya, yang kelima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5 dalam skala kecil. Kemudian, tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Selanjutnya, menghitung panjang interval kelasnya adalah tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Selanjutnya, yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, teli, dan frekuensi. Yang ketujuh, terakhir, menghitung jumlah frekuensi dengan teli dalam kolom teli sesuai banyaknya data. Lalu, isi kolom frekuensi dengan teli. Berikut ada beberapa jenis grafik frekuensi. Yang pertama itu ada histogram. Data tidak lagi disajikan dalam tabel-tabel, melainkan dalam bentuk diagram. Kemudian ada poligon. Poligon digambar pula dengan suatu bagian salib sumbu dengan angka ordinat dan absis yang sama. Kemudian ada kurva Ogive, yaitu grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Selanjutnya, masuk ke studi kasus. Ini adalah studi kasus, data dari studi kasusnya. Sumber datanya berasal dari Susenas Core BPS, yaitu data proporsi remaja dan dewasa pada usia 15 sampai 24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer menurut provinsi dalam persen. Ini provinsi yang ada pada Indonesia. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, membuat data terurut yang sudah dibulatkan. Dari data yang tadi dibulatkan, kemudian diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini data terkecilnya adalah 33 dan data terbesarnya adalah 99. Yang kedua, menentukan nilai rank dengan rumus X max dikurangi X min, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 99 dikurangi 33 sama dengan 66. Selanjutnya, perhitungan rumus Turges. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1,335. Hasilnya adalah 6,09. Jadi, banyaknya kelas adalah 7 jika dibulatkan ke atas. Kemudian, yang keempat, menentukan panjang interval kelas dengan rumus R dibagi K, yaitu 66 dibagi 6 sama dengan 11. Panjang interval kelasnya adalah 11. Selanjutnya, menentukan batas-batas kelas dengan rumus K dikali I dikurang R ditambah 1 dibagi 2. Yaitu hasilnya adalah min 1. Lalu, menghitung batas-batas kelasnya. Batas bawah kelas ke-1, data terkecil, min 1 sama dengan 33, min 1 sama dengan 32. Begitupun seterusnya sampai dengan batas kelas ke-7. Selanjutnya, ini adalah tabel dari distribusi frekuensi. Terdapat interval kelas, tepi kelas, titik tengah, dan frekuensi. Dengan interval kelas 32 sampai 42, tepi kelasnya 31,5 sampai 42,5, titik tengahnya 37 dengan frekuensinya 1. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, ini adalah histogram dan poligon pada frekuensi. Terdapat 2,
yang biru itu adalah frekuensi dan yang merah sama, itu adalah frekuensi juga. Selanjutnya, masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini ada batas kelasnya, yaitu kurang dari 31,5 dengan frekuensi kumulatifnya 0, kurang dari 42,5 dengan frekuensi kumulatifnya 1, begitupun seterusnya. Selanjutnya, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu ada batas kelasnya lebih besar dari 108,5 dengan frekuensi kumulatifnya 0, lebih besar dari 97,5 dengan frekuensi kumulatifnya 3, begitupun seterusnya. Selanjutnya, terdapat Ozaif dengan warna biru dan oranye. Yang warna biru itu adalah lebih dari data yang tadi, dan yang warna oranye itu adalah kurang dari. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif, terdapat interval kelas 32-42 dengan titik tengah 37, dan frekuensinya 1, lalu frekuensi relatif dalam persennya adalah 3, begitupun seterusnya. Lalu masuk ke pie chart, ini adalah diagramnya. Data terbanyaknya di sini adalah yang berwarna oranye, yaitu 87 sampai 97. Di sini banyak datanya, ada 4 dan ada keterangan warnanya. Selanjutnya, sistem perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Pembuatan distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel. Yang pertama, masukkan data pada rank A3 dan A52. Yang kedua, masukkan bin batas atas pada rank C4, C8. Pilih menu data pada menu utama, pilih data analisis, lalu pilih histogram pada analysis tools, kemudian ketika kotak dialog muncul, pada kotak input rank sorot A3 sampai A52. Kemudian pada kotak bin rank sorot C4 sampai C8. Pada kotak output rank ketik C10. Kemudian berikan tanda cek pada kumulatif persentage. Kemudian berikan tanda cek pada chart output, kemudian klik OK. Selanjutnya, pembuatan distribusi frekuensi dengan IBM SPSS. Yang pertama, masukkan data pada variabel data nilai 1 sampai 50. Kemudian klik menu analis. Kemudian klik statistik dan klik ukuran statistik yang diinginkan dan klik continue. Kemudian klik chart pada histogram dan klik continue. Yang terakhir klik OK. Kemudian masuk ke penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah distribusi frekuensi adalah suatu cara penyimpanan data statistik dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori berdasarkan nilainya. Penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi dapat memudahkan dalam memahami dan menganalisis data. Dari pembahasan hasil data yang diperoleh adalah hasil berupa perhitungan, tabel, dan grafik. Ada beberapa jenis grafik yang dapat digunakan dalam penyajian data statistik, yaitu grafik histogram, poligon, dan kurva Ogilvy. Masing-masing jenis grafik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian ada sarannya juga memilih data dari sumber yang jelas agar pada saat pengamatan atau penelitian data-data dengan maksud terhindar dari kekeliruan dalam perhitungannya, sehingga data yang disajikan sesuai dengan pengertiannya, sehingga penyajian data statistik dapat dilakukan secara informatif dan mudah dipahami. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.